Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Rifdi untuk melanjutkan pembelajaran daring. Nah, kita kembali lagi untuk membahas pembelajaran tematik kita dengan muatan SBDP, IPA, dan Bahasa Indonesia. Namun sebelum melanjutkan ke materi atau pembahasan, silahkan kalian persiapkan dulu segala sesuatu yang harus dipersiapkan ya. Alat tulisnya, fokus perhatian, dan sarapannya juga. Dan jangan lupa berdoa juga ya. Silahkan, selamat belajar dan tentunya tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Nah, untuk sekarang kita bahas terlebih dahulu untuk otot, jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari tentang alat gerak juga, yaitu tulang. Karena alat gerak pada manusia itu ada dua. Betul, tulang dan otot. Kemarin kalian telah membahas alat gerak. Silahkan kalian buka lagi untuk alat gerak yang pasif. Betul, tulang. Kemarin jenis-jenis tulang yang ada di tubuh kita kalian sudah ketahui. Pak, abi mah hilap deui. Nah, kalau kalian lupa, kalian bisa buka di halaman 26 LKS kalian, atau kalian bisa tonton lagi video Bapak yang kemarin di-share di pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk sekarang kita maju ke jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Kalian sudah mengetahui bahwa otot merupakan alat gerak yang aktif. Ya, betul. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia. Nah, silahkan kalian sambil buka LKS halaman 32-nya. Nah, saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Jadi, otot itu ketika kita bergerak, nah, si otot itu berkontraksi, memanjang dan memendek, tergantung gerakan kita. Seperti itu. Nah, adapun untuk jenis-jenis otot itu ada 3. Yang pertama, otot polos. Yang kedua, otot jantung. Yang terakhir, otot lurik. Kalian bisa melihat di halaman 32, silahkan sambil dibuka di situ. Nah, kalian bisa lihat otot lurik ada di mana, seperti apa, otot polos ada di mana, seperti apa, otot jantung ada di mana, seperti apa, seperti itu ya. Termasuk ciri-cirinya. Untuk ciri-cirinya ada di halaman 33. Contoh di sini. Ciri-ciri otot jantung bekerja terus-menerus. Karena kalau misalkan berhenti, berarti kita mati. Iya, betul. Kemudian ciri-ciri otot lurik atau otot rangka menempel pada rangka, jelas ya. Dan otot ciri-ciri otot satu lagi, otot polos bekerja di bawah kesadaran manusia, dipengaruhi sistem saraf otonom. Kemudian seterusnya, di sini ada salah penulisan di LKS, kalian bisa koreksi. Nah, bisa dikoreksi untuk ciri-ciri otot ya. Di situ harusnya ada otot polos, tapi otot jantungnya ada 2. Bisa dikoreksi halaman 33 ya. Nah, kemudian di sini kita juga akan membahas selain tentang otot, itu berkenaan dengan sendi-sendi. Karena pada tubuh kita juga ada sendi yang membantu kita untuk bergerak. Betul. Di sini ada sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Jadi kan tubuh kita bergerak itu berbeda-beda. Tangan kita bergeraknya ke arah mana, seperti apa, kaki kita, lutut kita, leher kita, beda-beda kan? Nah, itu ada sendi yang mengaturnya. Seperti itu. Pak, cenah kalau misalkan tangan tidak bisa diputarkan atau tidak bisa diputarkan 360 derajat, itu kenapa? Nah, di sini kalian akan menemukannya. Pak, kenapa ya lutut saya tidak bisa bergerak dibengkokkan ke kiri? Nah, di sini akan kita temui jawabannya. Nah, kalian perhatikan. Ini adalah rangka tubuh kita. Nah, di sini kita pertama akan menemukan sendi putar di bagian leher. Nah, karena kalian bisa geleng-geleng kepala,
diputar-putar kepala bisa. Ya, dapat digerakkan memutar. Itu namanya sendi putar. Kemudian ada sendi engsel. Nah, seperti halnya dengan tangan kita dan lutut kita. Ya, di sini ada sendi engsel, hanya dapat bergerak ke satu arah. Ya, jadi kan tangan kalian hanya bisa ditekuk, tidak bisa ditekuk ke bagian luar. Yang ada patah seperti itu. Itu namanya sendi engsel, seperti pintu. Ya, seperti pintu. Pintu kan ada engselnya. Nah, sama di tubuh kita juga ada engselnya. Namun bukan engsel yang seperti di pintu seperti itu ya. Tidak terdapat besi, baut atau skrup, tidak ya. Kemudian ada sendi peluru. Nah, ini bagian pinggul kita. Nah, sendi peluru dapat bergerak ke semua arah. Coba pinggul kalian, kaki kalian bagian atas bisa digerakkan ke pinggir, betul? Ke depan, ke belakang, seperti itu, ke semua arah itu ya. Kemudian sendi pelana dapat digerakkan kedua arah, depan, belakang, tekuk bawah, tekuk atas. Lengan kalian kan bisa tekuk bawah, tekuk atas, ya seperti itu. Kemudian sendi geser, hanya dapat menggeser saja, betul? Ke kiri, ke kanan. Kaki kalian cuma bisa digeserkan, tidak bisa diputar seperti kepala kan. Kalaupun bergerak itu tidak semuanya, cuma menggeser ya. Kalau misalkan Pak Abi bisa kok diputar, itu tidak memutar. Kalian bisa lihat, perhatikan mata kaki kalian tuh seperti itu ya. Akan kalian contohkan. Itu namanya sendi geser, yang dimana batas ruang atau geraknya itu hanya dapat menggeser saja. Kemudian di sini ada macam-macam gerak otot pada manusia. Kalian bisa memperhatikannya, mengamati, bahkan bisa membacanya juga. Silahkan. Di sini ada gerak menekuk atau meluruskan. Contohnya gerak lutut, siku, seperti itu. Kemudian ada gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Contohnya kaki, mengentakkan kaki dan menekan benda menggunakan tangan. Kemudian gerak menaikkan, gerak yang dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contohnya saat mulut terbuka, calangap. Nah itu kemudian kembali tertutup. Nah itu disebut gerak menaikkan. Kemudian ada gerak memutar. Contohnya kepala menengok kanan dan kiri, atas bawah, seperti itu ya. Tapi tidak bisa 360 derajat. Kalian tidak bisa melihat punggung kalian sendiri tanpa alat bantu. Nah kalau misalkan bisa, serem ya. Kemudian gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya gerak merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping. Seperti itu. Kalau senam kalian kan rentangkan tangannya agar tidak kena ke teman. Kemudian kaki kalian juga sama, ketika dibuka itu termasuk gerak menjauhkan, betul, organ tubuh kita direnggangkan ya, seperti itu. Nah, selain membahas alat gerak pada tubuh kita, kemarin juga kita sempat membahas tentang mengidentifikasi ide pokok. Pak, bosen ide pokok wae. Nah, kan kemarin kita sempat membahas sedikit tentang menentukan ide pokok pada teks lisan, bukan yang ada di tulisan tapi yang diucapkan, percakapan, cerita, berita atau yang lainnya. Nah, seperti apa cara menentukannya? Kemarin kita membahas yang pertama, mendengarkan dengan seksama, kemudian catat peristiwa atau obrolan pentingnya, tentukan topiknya apa, kemudian barulah tentukan ide pokok. Dan biar mudah, tulis setiap ide pokok dari teks yang didengar ke dalam tabel, seperti itu ya. Nah kemudian setelah itu kalian juga bisa
setelah mengamati, menyimak, di sini kalian harus bisa menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Ya, baik teks lisan atau teks yang ada di tulisan. Nah, setelah kalian menentukan ide pokoknya ke dalam tabel, kalian ceritakan kembali. Nah, kalau bahasa lainnya mah itu disebut dengan merangkumnya. Misalkan di sini Udin bercerita tentang liburannya. Udin bercerita tentang misalkan sekolah online-nya seperti apa. Nah, ketika Udin bercerita, kalian simak, perhatikan Udin bercerita apa saja. Tentang liburan, berarti topiknya atau judulnya liburan. Misalkan intinya apa, kemudian kalian tulis di tabel. Nah, setelah kalian menulis di tabel ide pokoknya atau peristiwa penting yang diceritakan oleh Udin, kalian harus bisa menceritakan kembali ke orang lain. Seperti itu, dirangkum. Hasil rangkuman kalian harus diceritakan. Pak, bagaimana cara merangkum atau menceritakan kembali? Pertama, catat informasi pentingnya. Yang kedua, buatlah ide pokok. Kemudian yang ketiga, buat kalimat utama yang berisi ide pokok. Yang keempat, buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi yang pentingnya. Yang kelima, perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. Jadi harus diperhatikan ejaannya itu, misalkan ada kata yang baku atau tidak baku, kalian harus perhatikan. Yang terakhir, susun kalimat itu sehingga kalimat utama dan kalimat pengembang itu menjadi teks yang baru yang berurutan. Ya, jadi paragraf yang kalian buat, ide pokok yang kalian buat itu kan paragraf pertama, si Udin bercerita tentang ini, yang kedua tentang ini. Nah, kalian susun untuk menceritakannya kembali seperti itu ya. Nah, di sini yang terakhir kita kan di sini akan membahas SBDP juga. Nah, kemarin kan kita telah membahas sedikit tentang betul gambar bercerita pada cover buku. Masih ingat? Iya. Nah, di sini juga kita akan membahas ragam gambar pada ragam cover ya. Di sini ragam cover terbagi menjadi dua. Yang pertama, cover berdasarkan kebutuhan buku. Cover buku pendidikan, kemudian buku masakan, dan buku cerita. Jadi itu yang pertama, berdasarkan kebutuhan. Kemudian yang kedua, cover berdasarkan tampilan atau desain. Ada cover berwarna, hitam putih, dan cover full warna, penuh dengan gambar ya. Kalian bisa perhatikan contohnya. Nah, setelah kalian mengetahui ragam atau macam cover buku yang sesuai dengan kebutuhan dan dilihat dari desainnya tadi, kalau misalkan belum paham silahkan kalian ulangi lagi di bagian itu. Nah, di sini setelah kalian mengetahui dan memahami, kalian harus bisa menggambar contoh cover. Nah, jadi silahkan nanti kalian menggambar sebuah cover sebaiknya memiliki unsur-unsur berikut. Jadi ketika kalian mau membuat contoh cover buku, kalian harus memperhatikan jenis atau jenis hurufnya yang menarik. Berarti jenis hurufnya harus jelas seperti itu. Kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Jadi di cover buku itu harus tertera judul bukunya jelas ya. Kemudian nama penulisnya juga, identitas penerbit, gambar yang menarik, sinopsis isi buku pada cover belakang, dan terakhir identitas buku pada punggung buku. Kalau bukunya tebal, kalau misalkan LKS kalian kan tipis, tidak ada punggung buku. Punggung bukunya tidak diberi identitas. Tapi kalau misalkan buku paket yang kalian pegang tematik, nah itu ada punggung buku yang diberi identitas seperti itu ya. Nah, baik, itulah tadi materi pembahasan pada pertemuan kali ini. Silahkan kalian ulangi jika misalkan kalian ada yang belum paham. Kalau ada pertanyaan boleh kalian di grup WhatsApp saja atau ke WhatsApp Bapak silahkan. Dan buat yang tidak masuk grup, buat yang di luar SDN 1 Cikunir, boleh ditulis di kolom komentar. Dan setelah kalian memahami
pembelajaran pembahasan pada pertemuan kali ini. Untuk mengukurnya silahkan kalian kerjakan latihan ini. Nah, silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian, dan akan dikumpulkan nanti 1 minggu sekali. Nah, untuk bukti pengerjaan pada hari ini silahkan kalian bisa difotokan dengan dikirim ke grup atau ke WhatsApp Bapak. Dan silakan selamat berlatih atau bekerja untuk mengerjakan latihan. Nah, itulah tadi pembahasan pada pertemuan kali ini, dari awal pembahasan, latihan, kemudian masuk ke rangkuman atau kesimpulan tadi sudah disampaikan. Nah, untuk sebagai penutup, kita tutup aja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi, jika ada pertanyaan ataupun ada yang mau ditanyakan kurang paham, boleh di grup ataupun di WhatsApp pribadi Bapak, silakan ya. Dan cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan dalam hati semua yang mendengarkan atau menonton video ini. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.